Bapak, mohon maaf mengganggu atas waktunya dan juga kesibukan Bapak Kepala. Sebelumnya saya meminta izin karena berhubungan ada tugas mengenai mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan modul 3.1 di mana pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, untuk tugas demonstrasi kontekstual ini diminta untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah dan salah satunya adalah kepala sekolah di sekolah sendiri. Ya, jadi saya sebagai guru CGP dari sekolah Bapak gitu minta waktunya ya Pak ya. Siap, enggak. Ya, ini Bapak sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan diri dulu? Ya, baik. Terima kasih Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Terangkan Daya SPD, Kepala Sekolah Sektor Gunung Cibada sejak tahun 2015. Dan hari ini saya berbangga hati karena salah satu guru di SMP Gunung Cibada ada yang bisa jadi pimpinan. Kalau tidak salah akan iya Pak. 2020. Iya. Harga cukup. Iya, cukup Bapak. Terima kasih. Lanjut saja ya Pak ya untuk materi wawancara karena kebetulan di sini yang diminta adalah pengalaman dari kepemimpinan gitu ya sebagai kepala sekolah merujuk dari materi yang sudah dipelajari di modul 3.1 salah satunya itu selama Bapak memimpin misalnya ya pada saat mengidentifikasi sebuah kasus itu terutama ada kasus yang berkaitan dengan nilai etika ataupun rujukan moral gitu ya. Kira-kira bagaimana Bapak cara mengidentifikasi kasus tersebut? Saya melihat dari sudut pandang moral dan apabila kasus tersebut melawan hukum maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, Ya. masalah tersebut saya pikir itu adalah Etika. Jadi beda dengan Rujukan moral. Iya. Gitu. Nah, selanjutnya lagi nih Pak nih pada saat Bapak menjalankan pengambilan keputusan ya di sini terutama kasus-kasus tersebut mempunyai dua kepentingan yang sama gitu ya. Kepentingannya diantaranya benar sama-sama dengan benar gitu. Jadi Bapak harus mengambil yang mana gitu. Kalau seperti itu kejadiannya dilema etika itu. Selama pengalaman saya pikir pertama kita harus mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar. Jadi barangkali misalnya sudah ada prioritas diukur sampai sejauh mana walaupun tadi benar barangkali kan ada membuat mempunyai kualitasnya dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang merugikan. Jadi keputusan karena dua-duanya juga benar. Karena saya pikir tetap yang harus diuntungkan dalam hal ini adalah tidak mungkin kedua belah pihak, tapi pihak yang satu lagi pada ini tetap tidak dirugikan. Mungkin tidak diuntungkan, tapi yang jelas tidak dirugikan. Berarti mengambil keputusan yang kedua belah pihak tidak dirugikan gitu ya. Terlebih lagi ini berbicara mengenai keberpihakan pada sisa ya Bapak ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih Pak, kira-kira nih langkah-langkah apa yang biasanya Bapak lakukan pada saat mengambil keputusan? Langkah-langkah yang dilakukan pertama menentukan penyebab dari permasalahan itu sendiri. Kemudian setelah menentukan penyebabnya, kita juga tentukan siapa yang terlibat. Kemudian menanyakan kepada orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, dari mulai semua saya pikir, dari mulai siswa sampai termasuk juga sekolah. Kemudian membuat beberapa solusi keputusan alternatif dalam artian karena kita harus bisa mampu membuat beberapa alternatif karena itu digunakan dalam rangka kita jangan sampai pada saat harus mengambil sebuah keputusan yang jelas itu kita belum mempersiapkan alternatif solusi yang diiran. Kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Jadi perlu kita juga melihat
perspektif perspektif yang bisa digunakan ya sesuai dengan perspektif yang ada yang terkait dengan kasus tersebut. Berarti banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui pada saat kita mengambil sebuah keputusan ya. Jadi tidak terburu-buru, dipikirkan matang-matang gitu ya Pak ya, intinya seperti itu. Nah untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, pada saat hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut juga harus bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang juga, karena keputusan yang dibuat, kesimpulan yang dibuat itu, kalau masalah kasus itu saya kira akan muncul berulang gitu. Sehingga menurut pikirkan juga bahwa solusi yang dibuat itu memang harus bersifat jangka panjang. Jadi itu lebih ke di apa di memorikan gitu, diingat, dan pada akhirnya berharap memang kasus-kasus tersebut tidak muncul kembali. Iya. Berharap apa yang sudah dilakukan pada saat pengambilan keputusan, dan berharap juga kasus itu tidak terulang lagi ya Pak di masa depan gitu. Juga barangkali kita sudah punya solusi yang memang tadi sebenarnya jangka karena kita juga melakukan analisa lebih dalam. Iya. Lanjut lagi ini Pak nih. Biasanya pada saat menghadapi hal-hal tersebut tantangannya apa nih pada saat pengambilan keputusan, dengan tantangannya nih yang ditemukan oleh Bapak? Pasti kalau tantangan selalu ada ya. Iya. Baik dari dalam maupun dari luar. Tapi tantangan dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar yang tadi kita bicarakan itu di dalam kayak tersebut. Dalam mengambil keputusan harus menentukan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Jadi kalau ada yang mengatakan win-win solution itu. Iya. Jadi yang diambil adalah keputusan yang win-win solution. Iya. Iya. Nah untuk pertanyaan berikutnya lagi nih Pak, kira-kira pada saat ada masalah gitu ya, apakah Bapak menentukan jadwal penyelesaian kasus tersebut gitu? Apa ada rentang waktu harus selesai sekian lama gitu? Jadi ada agenda penyelesaiannya gitu pada saat menemukan sebuah permasalahan? Saya pikir kasus tersebut harus diklasifikasi dulu dalam hal ini. Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya bisa langsung memutuskan, tapi jika masalah itu ada masalah yang berat, ada masalah kasus yang berat, saya akan melakukan sebagaimana yang disebutkan, yaitu menentukan penyebab, kemudian juga menentukan siapa yang terlibat, berkomunikasi juga dengan beberapa terdekat yang terlibat yang ada sekitar itu, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah juga, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Jadi ya tahapan-tahapannya itu dulu. Kalau masalahnya adalah masalah yang berat, kalau masalah yang ringan mungkin bisa langsung. Apalagi tidak untuk kemungkinan tadi saya katakan bahwa kasus itu adalah kasus yang berulang juga, jadi pengalaman yang sebelumnya juga bisa jadi sebuah acuan di sebuah kasus. Tapi yang jelas tadi kita harus mengukur terlebih dahulu bahwa kasus itu berat atau ringan. Nah pada saat Bapak mengambil sebuah keputusan, kira-kira ada orang lain nggak yang Bapak libatkan untuk membantu membuat keputusan tersebut? Saya pikir semua komponen yang ada dalam ruang lingkup kasus itu terjadi dalam warga sekolah itu dilibatkan. Warga sekolah dalam artinya, dan kemudian juga yang sifatnya eksternal kaitannya dengan stakeholder, termasuk juga komite yang dibuat atau pihak-pihak yang lain. Dan wali murid juga tidak untuk kemungkinan untuk kasus tertentu tidak untuk kemungkinan menjadi sebagai informasi terima dari sifat wali murid. Saya
pikir hal-hal tersebut akan sangat membantu dalam saya alternatif solusi. Iya, jadi pada saat Bapak mengambil keputusan setidaknya juga meminta pendapat dari orang lain ya Pak ya, gitu. Dari hal apa yang harus diambil menjadi sebuah pertimbangan juga nantinya ya Pak ya. Ya baik kalau begitu, nah ini pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua yang telah disampaikan oleh Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik nih dari pengalaman Bapak pada saat mengambil sebuah keputusan dari dilema etika tadi, yang dimana satu sisi ini benar, tapi sisi lain juga benar gitu. Kira-kira apa Pak dari pengalamannya? Pelajaran yang dapat diambil adalah saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan. Jadi dalam sebuah kondisi, kalau ada dua buah yang bertentangan itu bukan berarti ada yang benar dan ada yang salah. Iya. Jadi tadi kalau misalnya jadi kita berarti kan dua-duanya juga sebenarnya benar, tapi barangkali beda perspektif saja, beda sudut pandang saja. Untuk mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan juga solusi yang tepat dan terbaik juga itu perlu dilakukan, karena segala sesuatunya juga muncul dan jadi masalah pada saat itu belum sampai terhadap apa yang dijadikan sebagai konflik sampai muncul. Jadi saya pikir ini adalah sebuah pembelajaran yang besar, karena di mana kita harus mampu melihat segala sesuatu dari sisi positif, tanpa menempatkan terlebih dahulu atau mendahulukan melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Dimana pada saat ada dua pihak yang bertentangan itu, kenapa tidak bahwa dua-duanya adalah dua pihak-pihak yang benar, tapi mereka lebih ke Ada perbedaan sudut pandang gitu ya, mungkin juga perbedaan melihat dari sisi mana masalahnya gitu ya, mungkin seperti itu. Iya. Sama-sama Bu, dan saya pikir saya juga perlu mengucapkan terima kasih kepada Ibu selaku peserta CGP ya. Iya. Dan saya pikir ini juga sebuah kondisi yang mudah-mudahan jadi sebuah alasan untuk guru-guru SMP Pembangunan Cibadak khususnya atau guru-guru luar sana mampu untuk melihat sesuatu itu dari kaitannya pada saat dipertemukan dengan masalah, mampu menjelaskan sesuatu dari sisi positif. Tidak semestinya, tidak selamanya bahwa yang benar itu ada dua hal yang bertolak belakang, dan itu kan terjadi dari satu yang sama, dan kita harus mampu melihat dari sisi baik. Terima kasih banyak Bapak. Iya, mudah-mudahan Bapak sehat terus. Amin. SMA Pembangunan juga terus sukses ya. Amin. Terus maju, terus berjaya. Iya, hatur nuhun Pak. Iya. Assalamualaikum. Punten Bapak. Maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Ini ada tugas untuk modul 3.1 menurut penggerak mengenai pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebaikan sebagai sebuah pimpinan. Jadi diminta untuk mewawancari kepala sekolah. Iya. Saya jadi responden ya. Iya. Bapak berkenan ya Pak ya? Iya. Tapi mudah-mudahan pertanyaan enggak bisa saya jawab. Kalau yang enggak berarti ya nanti saya kita berikan. Iya, terima kasih Bapak. Bapak boleh memperkenalkan diri dulu Pak? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jimmy Sumiadi, SPD. Kebetulan sudah 6 tahun ini menjabat sebagai kepala sekolah di SMK SIK Kabupaten Sukabumi, dan dalam 6 tahun ini ya banyak ilmu dan pelajaran yang saya dapatkan, yang saya alami, yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan pemahaman untuk kita semua. Amin. Ya. Bapak biar lebih santai ya Pak untuk kegiatan wawancara ini. Ya. Mohon maaf kalau misalnya saya panggilnya Bapak langsung saja ya. Ini Pak, pertanyaannya berkaitan dengan pelajaran yang sekarang saya pelajari. Yang pertama Pak, selama Bapak menjabat nih menjadi kepala sekolah, kira-kira kasus apa saja yang masuk ke kategori dilema etika ataupun kasus yang memasuki kategori rujukan moral?
dilema etika itu antara benar dan benar ya. Jadi kasus dilema etika itu merupakan situasi yang memang sulit untuk kita hadapi dan memang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan di mana dua pilihan itu benar secara moral atau bertentangan satu sama lain. Sedangkan rujukan moral yang benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Sehingga hal-hal inilah yang mungkin membuat sebuah pemikiran yang intens bagi kepala sekolah ketika mendapatkan permasalahan atau kasus itu, baik itu kasus di siswa, kasus antara kita di stakeholder sekolah yang mungkin memerlukan intens pemikiran, diskusi, dan mungkin referensi dari pihak-pihak lain ketika kita akan mengambil keputusan yang terbaik. Iya. Gitu. Luar biasa Bapak. Jadi banyak kasus yang setidaknya pada saat itu kita harus benar-benar memahami pada saat mengambil keputusan juga tidak terburu-buru ya Pak ya. Apalagi yang berkaitan bukan ini benar, jadi kita bingung untuk memutuskan. Pada dasarnya ketika kita menyelesaikan kasus anak itu, anak biasanya berpegang kepada pemikiran mereka. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi ketika kita coba diskusikan bersama urusan mereka, itu mereka selalu mengatakan kami yang benar, sehingga di sanalah kita harus benar-benar lebih efektif lagi mencari solusi terbaik. Itu berdasarkan referensi kita panggil beberapa pihak, sehingga keputusan yang kita ambil ini adalah sesuai dalam rangka keadilan, sesuai kasus ini. Terus ini Pak, bagaimana nih pada saat Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, gitu ya, terutama ada kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar, gitu. Biasanya Bapak mengambil keputusannya dengan cara apa nih? Ya, seperti yang kita sampaikan, ketika kita mendapatkan dilema etika itu, pembenaran dari dua pihak yang mendapat permasalahan, maka pengumpulan fakta adalah hal yang perlu kita lakukan. Yang biasa itu adalah pengumpulan fakta. Di mana kalau bahas hukum ini panggil saksi-saksi yang mungkin menguraikan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Sehingga siapa saja yang terlibat. Kemudian kita analisis benar atau salahnya, sehingga dengan itu kita bisa membuat alternatif solusi sebelum kita mengambil suatu keputusan. Sehingga melihat keputusan itu sebagai refleksi daripada perbaikan mereka ke depan. Dan kedua belah. Jadi ketika kita, apalagi dengan siswa ya, ini mohon menjadi sebuah catatan dulu nanti. Ketika kita memutuskan sesuatu atau masalah siswa, jangan sampai ada diskriminasi pada siswa. Baik cara benar dan salah, tapi pelajaran yang kita ambil dari itu, sehingga anak tetap semangat dalam belajar. Baik Bapak ya. Sudah itu luar biasa nih Pak nih, banyak ilmu yang saya peroleh ya. Nah selanjutnya lagi nih Pak, kira-kira nih apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Mungkin sebenarnya bukan dalam ambil keputusan yang efektif. Kalau keputusan mungkin itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan. Yang jelas ketika kita mengambil keputusan, apalagi yang dilema etika dan moral itu, kita jangan serta-merta memutuskan sesuatu dari sudut pandang sudut pandang. Sehingga tadi itu kita harus menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, dan membuat keputusan yang lagi-lagi harus membuat keputusan yang merefleksi anak untuk menjadi lebih baik dan tidak melakukan hal itu lagi kalau permasalahannya adalah masalah kasus. Tapi kalau permasalahannya biasa-biasa saja tapi melakukan diuji dengan pembenaran yang ada, makanya refleksi itulah yang mungkin menjadi sebuah catatan yang harus ada di sekolah. Ketika ada permasalahan di siswa, refleksikan sehingga untuk melakukan perbaikan di depan siswa. Itu mungkin yang selama ini coba saya laksanakan di sekolah saya. Baik Bapak ya. Lanjut lagi nih Pak, untuk itu ada nggak nih jadwal tertentu pada saat penyelesaian kasus? Kita enggak sih, karena normatifnya, karena tidak bisa kita tentukan juga kasus ini terjadi pada bulan ini, kasus ini terjadi pada bulan atau tanggalnya.
Tapi ketika serta-merta ada kejadian ataupun permasalahan ini, kita kemudian masuk ke ranah kami, kepala sekolah, karena biasanya diselesaikan dulu di tingkat bawah, baik itu sama wali kelas, sama guru PP, dan siswa aja. Setelah siswa tidak bisa menyelesaikan, maka datang ke kami. Maka kami sebagai pionir di sekolah tersebut mengambil kebijakan tersebut tadi itu tidak bisa serta-merta membuat keputusan yang radikal, apalagi terhadap siswa maupun terhadap guru. Karena kalau saya di sekolah itu bersifatnya demokratis. Mari kita coba solusi, kita refleksikan diri. Kalau ada yang mau bersalah, ya tinggal minta maaf, lakukan juga atau tidak, ada pun seperti itu. Kalau memang perlu perbaikan, ya perbaiki dan evaluasi. Kalau pun harus memutuskan dengan hal yang maaf di sini hal yang tidak diharapkan, ya mau tidak mau kami ataupun saya sebagai kepala sekolah ya membuat keputusan yang mudah-mudahan keputusan yang diambil itu adalah solusi terbaik untuk semua. Seperti itu. Ya, keren Pak. Begitu banyak hal yang harus kita pertimbangkan ya dalam memutuskan sebuah permasalahan. Terlebih lagi kalau misalnya kepala sekolah berarti kan permasalahannya sudah sangat kompleks ya, tidak hanya siswa, guru, depan lingkungan, masyarakat gitu ya. Nah, ini pertanyaannya ketujuh nih Pak. Nah, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah gitu ya. Pada saat mengambil keputusan ada nggak orang yang membantu ataupun faktor apa lagi yang misalnya oleh Bapak dipertimbangkan untuk pada saat menyelesaikan sebuah masalah ataupun ada orang yang membantu pada saat menyelesaikan masalah? Tentu dalam hal ini tentunya seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa ketika kita membuat sebuah keputusan dilematis gitu ya, kita sederhanakan bahasanya keputusan yang dilematis kita tidak bisa berpikir secara sendiri. Maka peran-peran dari guru, peran-peran wakil kepala, peran kepala program itu kami selalu minta, saya pribadi saya selalu minta masukannya dalam hal ini. Jadi mungkin bisa jadi hari ini saya berbicara, mungkin saya bisa jadi besoknya atau 2 hari berikutnya. Sebab seperti tadi ya, saya khawatir ketika saya mengambil keputusan secara cepat, mendadak dan dengan emosi yang ada di diri saya, keputusan tidak baik. Makanya kalau siapa yang membantu pasti saya dibantu sama orang. Karena mungkin dunia sosial di masyarakat di sekolah itu demokrasi dan sosial itu. Saya dibantu sama stakeholder yang ada staff TU, ada yang kepala yang membantu dan menginformasikan sebenarnya kepada kami. Kemudian juga kita karena saya sekolah swasta ada yayasan dan komite yang biasanya ketika permasalahan menghadapi lingkungan. Kalau lingkungan saya tidak serta-merta ya. Kalau lingkungan saya pasti panggil komite, saya pasti panggil yayasan, kita duduk bersama dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu bagaimana memutuskan. Walaupun sampai saat ini, alhamdulillah permasalahan dengan lingkungan hanya garis-garis kecil saja yang ada dan kebetulan juga saya orang pribadi di sini sendiri gitu. Jadi mungkin orang lingkungan sudah pada kenal siapa sih ini khususnya gitu. Jadi memang permasalahan kalaupun muncul masalah sekolah di lingkungan biasanya masyarakat datang langsung ke saya dan kita coba clearkan di sana. Dan tentunya bantuan dari komite, yayasan dan stakeholder guru yang berperan termasuk siswa sangat membantu untuk kami mengambil keputusan. Terakhir nih Pak. Siap. Kira-kira nih setelah kita berbicara wawancara beberapa waktu belakang nih Pak, apa yang menjadi kesimpulan dari Bapak nih dari yang sudah Bapak sampaikan gitu? Ini ya, dalam kasus dilema ini dan kasus moral ini yang bingung adalah yang membuat keputusan. Karena apa? Kita khawatir keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang tidak baik. Makanya banyak waktu yang harus kita luangkan untuk memikirkannya. Di sini indahnya perasaan. Indahnya menjadi kepala sekolah. Memikirkan orang lain kan kita juga tidak terpikirkan akhirnya. Jadi untuk hal ini urusan dilematika, kalau mungkin saya bisa sarankan ke teman-teman yang ada dan dia melihat video ini. Iya, yang pertama tenangkan dulu emosi yang ada di diri kita. Sebelum kita mengumpulkan data-data, tenangkan dulu, netralkan dulu pikiran kita, kemudian kita cari referensi-referensi, fakta-fakta yang
kemudian setelah itu cari refleksinya. Refleksi ini adalah material berapa sih alternatif keputusan yang kita ambil, lalu kita memilih. Kalau mungkin di pembelajaran program besar, ada bagaimana kita penulis itu memilih daripada alternatif. Nah itulah yang mungkin yang saat ini yang dilema untuk kita prepare sekolah ya. Ketika permasalahan ini ingin cepat selesai, tapi kita tidak mau menentukan secara berapa. Ini belum itu mungkin dilema yang terjadi, tapi alhamdulillah selama ini semua permasalahan yang timbul, permasalahan yang ada, walaupun mungkin tidak 100% clean, itu 95-99% bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Begitu mungkin Bu. Dan mudah-mudahan nanti Ibu jadi kepala sekolah. Amin, amin. Luar biasa Bapak teman saya. Bapak banyak ilmu. Setidaknya membuka pikiran saya, gitu ya. Dalam pengambilan keputusan banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan. Masalah regulasi juga, peraturan, harus diuji publiknya juga, gitu. Termasuk juga apa keputusan ini ya saya tambahkan. Walaupun kita punya tadi, kita punya aturan, kita punya kredit poin skor siswa, ya. Tapi guru itu di sini adalah ahli yang baik. Baik kepala sekolah. Ketika siswa belajar beberapa, walaupun masuk di ranah itu, dengan serta merta kita putuskan dengan seperti ini adalah kita harus pikirkan dulu bagaimana kita anak ke depan, bagaimana nanti anak setelah mendapatkan hukuman ini. Sementara kita ditugaskan oleh negara, ditugaskan oleh agama untuk menjadi seorang guru adalah bagaimana membina yang tidak baik menjadi baik. Itu kan yang baik sudah jadi baik, itu mungkin yang menjadi catatan. Tapi ya aturan tadi dan skorsing poin hukuman yang ada itu harus ada. Karena untuk membuat anak menjadi sebuah batasan-batasan anak tidak akan bergerak seperti itu. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas memberi kesempatan kepada saya. Mohon maaf kepada saya. Sama-sama saya juga mohon maaf bila ada kurang-kurangan ya. Terima kasih, saya akhiri dulu wawancara kali ini. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Dan terus bersemangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Amin. Semoga